Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rehan Alfiki dengan NIM 2022 11 037 dari kelas Ekonomi Teknik C dengan dosen Pak Bayu Aji. Nah, di sini saya akan membacakan PPT yang telah saya buat, di mana ini adalah tugas pertama dari kelas Ekonomi Teknik. Nah, di mana pada slide kedua itu sini kita diperlihatkan oleh eh, pembahasan apa yang terdapat dalam PPT yang saya buat, yaitu konsep ekonomi teknik dan kasus ekonomi dalam industri ketenagalistrikan. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu ada pendahuluan atau penjelasan singkat dari industri ketenagalistrikan. Itu merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, ketersediaan listrik yang stabil dan terjangkau menjadi faktor utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, industri, serta kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, industri ini menghadapi berbagai tantangan seperti efisiensi biaya, investasi infrastruktur, dan regulasi harga. Kemudian di slide selanjutnya ada latar belakang dari teori yang terdapat dalam PPT yang saya buat. Itu ketenagalistrikan itu merupakan sektor yang membutuhkan investasi besar, baik dalam pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, maupun distribusi. Selain itu, harga listrik seringkali diatur oleh pemerintah atau menjaga at- Astagfirullahaladzim, sorry. Itu oleh pemerintah untuk menjaga daya daya beli masyarakat. Faktor-faktor ekonomi seperti permintaan dan penawaran, biaya produksi, serta kebijakan subsidi sangat mempengaruhi dinamika industri ini. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu, nah ini dia konsep ekonomi dalam industri ketenagalistrikan. Nah, terdapat ada tiga itu. Yang pertama, permintaan dan penawaran itu merupakan apa ya? Ini dia penjelasannya. Permintaan listrik dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, populasi, dan perkembangan industri. Sementara itu, pasokan listrik ditentukan oleh kapasitas pembangkit dan sumber energi yang digunakan. Yang kedua itu biaya produksi dan efisiensi, di mana produksi listrik itu melibatkan biaya tetap dan variabel, termasuk biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan tenaga kerja. Nah, kemudian yang ketiga itu ada substitusi dan diversifikasi energi. Nah, di mana itu penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menjadi tren untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kemudian pada slide selanjutnya, nah di sini eh, inti dari inti materi yang saya dapat dari PPT yang saya buat itu kasus ekonomi dalam industri ketenagalistrikan. Nah, di mana yang pertama itu krisis energi dan kenaikan tarif listrik, di mana beberapa negara mengalami kenaikan harga listrik akibat naiknya harga bahan bakar dan biaya operasional. Kemudian yang kedua itu investasi swasta dalam sektor ketenagalistrikan, di mana itu banyak negara mulai membuka investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian yang ketiga, transisi ke energi terbarukan, di mana peralihan dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan menimbulkan tantangan ekonomi, terutama dalam hal investasi awal yang besar. Dan dampaknya itu terhadap biaya atau harga listrik sih untuk pelanggan nantinya. Oke. Nah, kemudian pada slide pada slide kali ini itu ada analisis dan dampak ekonomi.
Di mana terdapat ada tiga, di mana yang pertama itu dampak positifnya itu, di mana ketersediaan listrik yang stabil dapat meningkatkan produktivitas industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya itu ketergantungan pada subsidi listrik dan membebani anggaran negara. Sementara kenaikan tarif listrik dapat mengurangi daya beli masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga itu tantangan dan solusinya, di mana perlunya kebijakan yang seimbang antara ketersediaan energi, keberlanjutan lingkungan, serta harga yang kompetitif bagi konsumen. Nah, kemudian pada slide selanjutnya terdapat kesimpulan atau ringkasan poin-poin penting di mana terdapat ada dua pada kesimpulannya dan sarannya terdapat ada dua juga. Nah, di mana pada kesimpulan yang pertama itu industri ketenagalistrikan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi menghadapi tantangan dalam hal biaya produksi, regulasi, dan efisiensi energi. Kemudian kesimpulan yang kedua itu transisi ke energi keterbarukan menjadi solusi jangka panjang, namun memerlukan investasi besar dan kebijakan yang mendukung agar membebani perekonomian dan masyarakat. Nah, kemudian pada saran yang pertama itu pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi dalam investasi infrastruktur kelistrikan agar ketersediaan listrik tetap stabil dan harga tetap terjangkau. Dan saran yang kedua itu diperlukannya kebijakan yang mendorong inovasi dalam energi terbarukan serta insentif bagi industri yang mengadopsi teknologi hemat energi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor keterlistrikan. Kemudian selanjutnya, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.